Persahabatan bisa diartikan sebagai sekumpulan teman yang terlibat dalam kebersamaan, saling mendukung dalam kesenangan maupun kesedihan. Seorang akan rela balas dendam demi temannya karena mendapatkan perlakuan kejam di saat sedang tawuran antar sekolah. Film ini berjudul Working Two. Cerita diawali dengan perkumpulan anak sekolah teknik dengan nama Geng Kanok. Mereka berempat selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Geng Kanok diketahui oleh seorang yang bernama Bang. Malam itu mereka merasa butuh sesuatu yang seru. Tidak lain adalah tawuran. Sekolah teknik lain dengan nama Buran atau Ba. Dalam perjalanan sebuah bis, mereka bersiap-siap pada pemberhentian selanjutnya. Karena Geng Kanok sudah bersiap menanti mereka untuk tawuran. Golok dan pistol adalah senjata yang mereka gunakan untuk tawuran. Salah satu anggota dari Geng Kanok bernama melarikan diri ke gang pemukiman karena kepalanya terluka. Meng meminta pertolongan kepada seorang warga untuk bersembunyi. Orang itu berperilaku baik, bahkan bersedia mengambilkan minum untuk Meng. Namun ternyata orang yang bernama Ya tersebut adalah preman. Dengan kegilaannya, ia justru menggolok dan menyiksa Meng. Tidak hanya itu, ia juga memotong tangannya Meng. Berlagak seperti Ronaldo, ia menendang tangannya Meng hingga terputus. Dari kejahatan Meng dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya kritis. Bang dan anggotanya menganggap bahwa ini adalah perbuatan dari anak-anak Geng Bo. Bibi Mai yaitu salah satu petugas di sekolah mereka mengingat Bang dan yang lainnya untuk lebih fokus ke studinya dan menyuruh mereka untuk meninggalkan kehidupan kacaunya. Kejadian itu juga terdengar oleh kepala sekolah dari Geng Bo. Kepala sekolah akan menghukum murid-muridnya karena berbuat masalah. Kepala sekolah menganggap mereka telah menggolok anak sekolah lain. Dengan perbuatan mereka bisa saja mendapatkan tuntutan percobaan pembunuhan. Tetapi wali kelasnya membela dan meyakinkan kepala sekolah bahwa anak-anaknya tidak melakukannya. Sebenarnya wali kelasnya juga sudah capek dengan mereka karena mereka sudah 2 kali masuk persidangan remaja, di mana jika 3 kali maka mereka akan masuk penjara. Mereka kembali menegaskan, bukanlah mereka pelakunya, tetapi semua bukti menjurus kepada mereka karena mereka ada di TKP. Bang dan anggotanya bersiap untuk balas dendam kepada Geng Bo. Mereka mendatangi sebuah mall tempat markas Geng Bo. Bang menyuruh seorang cewek masuk ke mall terlebih dahulu dengan membawa golok di tasnya. Karena jika anak sekolah yang membawa golok sudah pasti tidak akan ada yang lolos pemeriksaan oleh satpam saat masuk ke mall. Mereka pun menelusuri semua simbol. Tetapi mereka tidak menemukan Geng Bo. Yang mereka temukan hanya perkumpulan dari anak-anak Geng C. OL. Awalnya, Bang tidak ingin ada urusan dengan Geng Kol karena tujuan mereka adalah Geng Bo. Tetapi salah satu anak dari Geng Kol memprovokasi, dan akhirnya terjadilah tawuran di dalam mall. Yang mana? Misi Geng Kanok untuk balas dendam pun tidak berhasil. Ketika pulang ke rumah, Bang bertemu dengan Yat, yang mana ternyata Bang dan Yat sudah saling mengenal. Mereka adalah teman masa kecil, tetapi hubungan mereka berdua tidak baik-baik saja. Bang, pung ni พื่อนมึงเหรอวะ? Yat sendiri adalah bandar narkoba. Yat mencoba menjual kepada temannya Bang yang bernama Nui. Nui tertarik karena mendapatkan diskon dari Yat. Namun hal itu memicu pertengkaran antara Bang dengan Nui karena Bang selalu melarang teman-temannya untuk mengkonsumsi narkoba. Meskipun Yat adalah preman dan bandar narkoba, ternyata kegilaannya tersebut berubah total. Ketika sedang di rumah, Yat menjadi anak baik dan berbakti untuk menjaga kakaknya yang lumpuh. Kakeknya Yat lumpuh disebabkan oleh anak-anak teknik, di mana dulu kakeknya Yat adalah seorang supir bus. Suatu ketika ada tawuran anak teknik di dalam sehingga menyebabkan kakeknya Yat terkena dampaknya. Itulah mengapa Yat sangat membenci anak-anak teknik. Di sisi lain Aike
Rob dan Ki dari anak geng Pu merasa bahwa geng Kanok masih mencari mereka. Bahkan dalam acara konser musik nanti, Rob menganggap akan ada tawuran. Ek tidak ingin pergi ke konser tersebut karena Ek memikirkan ibunya jika hal yang tidak terduga akan terjadi kepada dirinya. Gue mớiส่งด้วย Yat sendiri juga mempunyai bos dalam dunia narkoba. Ternyata bosnya sudah mengetahui bahwa Yat telah menebas anak sekolahan. Bosnya meminta Yat untuk tidak berbuat selain dari perintahnya, karena itu bisa merusak bisnisnya. Dan ternyata ulah Yat seperti itu bukanlah yang pertama kalinya. Ada rasa balas dendam Yat kepada anak teknik, sehingga Yat selalu berbuat kejam kepada anak-anak teknik. เหมือนเดิมโยนไปหลังห้าง ได้ครับนายงั้นผมลาครับนาย Perkataan dari bosnya tidak didengar sama sekali oleh Yat, di mana di jalan Yat bertemu dengan Aki dari sekolah Bo yang sedang bersama dengan pacarnya. Yat mencoba untuk memprovokasi Ek, hingga membuat Ek marah dan mengeluarkan goloknya. Ia tidak takut sama sekali karena dirinya mempunyai senjata. Yat kembali ingin berbuat onar kepada anak sekolah teknik, namun untungnya Rob dan Kai datang. Rak juga menodongkan pistolnya kepada Yat. Perdebatan pun terjadi, di mana dari kejadian tersebut membuat Yat memendam emosi kepada Rak. มึงอ่ะควรฟังเพื่อนมึงไว้บ้างนะลดฟอร์มมึงหน่อยเดี๋ยวมึงกับกูแค่เจอกันวันใหม่ก็ได้เว้ยงั้นมึงก็เก็บโบ๊ะกะหรี่แล้วก็ไปการส้นตีนกูได้ละไปเดี๋ยวเฮีย Konser musik rock pun diselenggarakan. Banyak anak teknik datang ke konser tersebut. Namun seperti yang sudah direncanakan pasti akan ada tawuran di sana. Anabu menganggap bahwa mereka akan tawuran dengan geng Kanok, tetapi ternyata Anabu tidak bertemu dengan geng Kanok. Sehingga mereka tawuran dengan anak sekolah teknik lain. Banyak yang tertangkap oleh polisi dari tawuran tersebut, tak terkecuali anak-anak dari sekolah Bo. Tetapi mereka semua dibebaskan. Mereka pun mulai berkumpul kembali di esok harinya. Hingga tiba-tiba tanpa sepengetahuan, anak-anak dari geng Kanok menyerang mereka secara mendadak. Persiapan Ek dari geng Bo harus mengalami kekalahan. Bang meminta seragam anak sekolah Bo. Jika tidak diberikan, Ek akan ditebas kepalanya. Dan pada akhirnya Ek pun bersedia memberikan seragamnya kepada Bang dan mengakui kekalahannya. Bang memberikan seragam tersebut kepada Meng. Meng mengatakan bahwa mereka sudah berhasil membalaskan dendam kepada anak geng Bo. Namun nyatanya hal tersebut tidak membuat Meng senang, karena Meng tahu bukan anak Bo yang menebasnya. Yang diinginkan Meng juga bukan rasa balas dendam, melainkan Meng ingin menginginkan tangannya bisa kembali. กูขออยู่คนเดียวได้ไหมบัง Hal tersebut membuat Bang merasa menyesal karena mengajak tawuran Bang pada malam itu. Temannya mengatakan bahwa ini adalah resiko karena memang merekalah yang memilih jalan menjadi anak sekolahan seperti itu. Hingga tiba-tiba pihak kepolisian datang. Ada yang melaporkan tentang penyerangan fisik dan perampokan. Bang bersedia mengakui tuduhan tersebut agar teman-temannya tidak ikut terseret. Kakaknya yang mengetahui berusaha untuk mencari uang demi bisa membebaskan Bang. Ia pun menggadaikan senjata peninggalan ayahnya, yang meminta kepada Yat untuk membantunya menggadaikan pistol tersebut. Yat pun juga bersedia karena merasa kakaknya Bang selama ini baik kepadanya. Sedangkan di penjara Bang merasa tidak nyaman karena para senior napi mengganggunya. Bang masih merasa sok jagoan dan tidak mengenal rasa takut. Tetapi akibat dari ketengilannya tersebut membuat Bang harus dikeroyok oleh para napi lainnya. Meskipun Rak adalah anak orang kaya, tetapi nyatanya tidak membuatnya hidup bahagia. Di mana orang tuanya selalu berantem di setiap hari, mempermasalahkan tentang hutang Bang. Hal itulah yang membuat Rak tersiksa. Bahkan orang tuanya juga saling menyalahkan karena menganggap telah gagal mendidik anak.
di mana seharusnya anaknya menjadi pintar dan berteman dengan seorang bangsawan, tetapi justru menjadi anak layaknya preman. Berbeda dengan Eik yang hidupnya sederhana, bersama dengan ibunya, di mana ibunya sangat sayang kepada Eik. Apapun yang terjadi, ibunya selalu mendukung Eik. Hal itulah yang membuat Aki selalu berpikir bahwa dirinya harus berhenti berkelahi, karena tidak ingin membuat ibunya kepikiran tentang dirinya. Pada malam itu, Rak mendatangi Eik dan meminta maaf. Rak merasa bersalah atas kejadian perkelahian sebelumnya yang membuat pertunjukan konser hancur dan juga penyerangan dari geng Kanok. Tetapi Eik tidak mempermasalahkan hal tersebut. Eik juga mengatakan bahwa dirinya akan berhenti dari dunia tersebut dan akan mencoba magang kerja. Esok harinya, Bang telah dibebaskan berkat kakaknya yang menebusnya dengan uang. Namun ternyata hal tersebut tidak membuat Bang senang. Karena Bang mengetahui bahwa kakaknya mendapatkan uang dengan menggadaikan pistol peninggalan ayah mereka. Pertengkaran pun terjadi. Kakaknya merasa bahwa Bang tidak pernah berterima kasih dengan kakaknya yang selalu berusaha mencari uang demi membiayai sekolah dan memberinya makan. Bang hanya peduli dengan pistolnya, tetapi tidak pernah peduli dengan usaha kakaknya untuk mencari uang selama ini. Hingga tiba-tiba Bang mendapatkan telepon dan mendapatkan kabar bahwa Meng mengundurkan diri dari sekolah. Bang pun bergegas pergi ke sekolah untuk menemui Meng. Meskipun udah hampir beberapa bulan mereka akan lulus, tetapi Meng tetap memilih untuk keluar dari sekolah. Meng pun mengungkapkan perasaannya, bahwa dirinya tidak pernah marah kepada Bang dan teman-temannya. Meng hanya merasa menyesal. Selama ini kerjaannya hanya berkelahi. Meng sudah berjanji kepada dirinya sendiri, bahwa dirinya akan berhenti menjadi berandalan. Bang juga mengingatkan Bang, sampai kapan Bang akan menjadi berandalan yang tidak punya masa depan. Omongan tersebut membuat Bang sangat tersentuh. Di saat pulang, Bang membawakan kakaknya makan. Bang sadar bahwa selama ini Bang tidak pernah memperdulikan kakaknya yang sudah membiayai hidupnya. Di sisi lain, bar telah berhasil dibangun oleh bosnya Yat. Ia diperintahkan untuk mengawasi bar tersebut. Bahkan geng sekolah Bo juga sudah nongkrong di sana. Tidak hanya itu, geng Kanok juga mencoba nongkrong di tempat tersebut. Tetapi nyatanya dua geng tersebut tidak bisa akur. Di mana mereka berkelahi, tidak peduli siapa pemilik bar tersebut. Perkelahian itu membuat bosnya Yat marah besar karena fasilitasnya banyak yang hancur. Saking marahnya, ia memerintahkan mereka untuk lanjut berkelahi. Dan jika tidak melakukannya, maka mereka akan dibunuh. Kemudian ia memerintahkan Yat untuk mengawasi mereka. Yat akan menembak bagi siapa saja yang berhenti untuk berkelahi. Bang juga semakin kesal di saat dirinya mengetahui bahwa pistol yang diberikan bosnya kepada Yat adalah pistol peninggalan ayahnya Bang. Di mana nyatanya memang Yat menggadaikan pistol yang diberikan kakaknya kepada bosnya Yat. Dan pada akhirnya perkelahian pun berlanjut. Singkatnya, geng Bo berhasil menang dan kabur dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba kelompok Yat mencegat mereka. Dua orang berhasil kabur, sedangkan Rock harus tertangkap oleh Yat. Ia sengaja menangkap Rock karena rasa balas dendamnya yang sebelumnya. Ia juga ingin balas dendam karena Bang telah dikalahkan. Dengan jiwa kegilaannya, Yat memukuli Rock dan mempilok badannya. Tidak hanya itu, Yat juga menyayat tubuhnya Rock dengan cutter. Kemudian, Rock dibuang di pinggir jalan sambil dikencingi oleh Yat. Good night, my friend. Rak pulang ke rumah dengan tubuh berdarah dan bau kencing. Rak ingin meminta maaf kepada ibunya atas kenakalannya. Tetapi waktunya sangat tidak tepat. Karena pada saat itu ibunya Rak sedang ada klien. Sehingga membuat ibunya Rock marah karena akan membuat kliennya kabur setelah melihat kondisi Rock seperti itu. Keadaan itu semakin membuat Rock sakit hati karena orang tuanya lebih memilih pelanggannya dibandingkan anaknya sendiri meskipun dalam kondisi kritis.
Di izin lain, Yat memberikan hadiah tahun baru kepada kakeknya. Yat berjanji akan mengajak kakeknya untuk berlibur setelah tahun baru. Ia sangat menyayangi kakeknya. Ia akan melakukan apapun demi menyenangkan kakeknya. Saat di depan rumah, ia tiba-tiba dihajar oleh Bang. Di mana Bang sudah mengetahui bahwa ternyata ia yang telah menebas tangan temannya. Pertengkaran pun terjadi. Yat merasa tidak bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Ternyata Yat adalah sahabat kecilnya Bang. Namun, semua telah berubah ketika Bang mulai bersekolah teknik. Sedangkan Yat tidak bisa bersekolah karena kakeknya yang lumpuh. Yat iri dengan kehidupan Bang yang bisa bersekolah teknik dan mempunyai banyak teman. Sedangkan ia tidak mempunyai pilihan hidup selain menjadi bandar narkoba untuk menghidupi dirinya dan kakeknya. Yat sangat terpukul karena Bang dan orang-orang menganggap Yat seperti bajingan yang hidup untuk menjual narkoba tanpa semua orang tahu apa yang sedang dirasakan oleh Yat yang sebenarnya. Ia kemudian mengembalikan pistol peninggalan ayahnya Bang. Ia meminta Bang untuk menembak dirinya agar Bang puas. Tetapi Bang tidak bisa melakukannya karena ia adalah teman kecilnya. ชีวิตมึงไว้ดูแลตามมันไปไอ้เหี้ยแล้ววันนี้นะมึงฟังกูนะมึงกับกูจบกันในสัตว์ได้ดิวะ Yat menangis dan mengadu kepada kakeknya karena tidak ada orang yang mengerti tentang hidupnya. Namun tiba-tiba Yat ditembak dari belakang oleh Rok-Rok, melampiaskan balas dendamnya dan nekat membunuh Yat di depan kakeknya. Kakeknya hanya bisa berusaha berjalan sambil menangis mendekati Rok yang sudah sekarat. Bang juga bergegas berlari karena mendengar tembakan, dan pada akhirnya Yat pun meninggal di tempat. Kini kakeknya Yat dirawat oleh kakaknya Bang. Mereka sangat merasa kehilangan setelah kematian Yat. Dari semua kejadian ini, Bang merasa bersalah karena semua teman-teman dekatnya terkena dampaknya. Film ini mengajarkan untuk saling menghargai pertemanan. Jangan pernah merusak pertemanan dengan perbuatan yang salah dari diri kita sendiri. Hargailah pertemanan.